Kelompok 4 ingin menayangkan drama berjudul Kecil Tapi Berarti. Sebelum itu perkenalkan, saya Anggula Delisi Am17 sebagai Nadia, dan rekan saya Aura Angelia absen 10 sebagai guru. Saya Reva Aslusiana sebagai Dewi. Saya Agesa Ditya Asmina sebagai Rani. Saya Elia Putri Norsisa sebagai Ibu Raka. Saya Rosalia Janita sebagai Lina. Saya Ardi Rizky Cita Laksono sebagai Raka. Saya Nabil Aknafis sebagai Arif. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Raka duduk sambil membuka bekal roti yang dibawakan oleh ibunya. Wajahnya masam. Lina dan Dewi masuk sambil pamer barang baru. Hai, aku lagi beli tas loh dari itu limited edition, harganya juga mahal banget. Oh, pasti belinya di mall mahal yang mewah-mewah itu ya. Wah, keren banget. Aku jadi pengen. Iya, kamu mah gak ada matinya deh sama belanja. Aku mah bakal aja roti mulu, tas jadul pula, malu aku. Nah, kamu masih bagus kok, itu masih bisa dipakai. Udah makan roti aja enak. Ini bersyukur deh. Tapi aku ingin kayak mereka. Kebahagiaan itu gak diukur sama barang Raka, tapi jadi rasa syukur. A few moments later. Ternyata ibu guru datang dari arah luar kelas sambil mendengar percakapan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengar-dengar tadi kalian saling mengingatkan ya. Tapi Raka, jangan merasa sedih hanya karena barang ya. Ingat, rasa syukur dan rasa percaya diri itu yang utama, dan dua hal itu bisa bikin kamu berharga. Ya. Iya Bu, saya akan coba belajar bersyukur. Raka duduk sendirian. Ia menelepon ibunya dengan wajah kesal. Bu, aku bosan banget. Bekalnya roti terus tiap hari. Yang lain dong. Nah, kamu tuh harusnya bersyukur karena anak di luar sana yang makan pun susah. Jadi kamu jangan bandingin sama orang lain ya. Lalu, Raka pun mematikan telepon sepihak. Raka duduk sendirian. Wajahnya kesal setelah teleponan dengan ibunya. Lalu, datang seorang teman sekelas yang jarang bicara. Namanya Arif. Dia tenang, sederhana, dan bijak. Kamu kenapa sih murung terus? Kepal roti kan enak, bersih orang bisa punya tiap hari. Tapi aku pengen kayak mereka deh, punya barang-barang keren. Hidup sederhana, bukan berarti kamu perlu berdiet. Justru kamu bisa bersyukur apa yang ada, bakal hidup terasa cukup. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
A few moments later. Raka baru sembuh dari sakit. Wajahnya tampak lebih tenang. Nadia pun menghampirinya. Iya banget, biasanya cemberut mulu. Iya, Nat. Pas sakit aku baru sadar. Makan bubur aja susah banget. Aku nyesel sering ngeluh. Sekarang aku mau belajar bersyukur. Kamu sih nggak percaya. Hidup nggak harus santai ya. Iya, Rak, syukuri aja apa yang ada. Iya juga sih, aku malah kadang boros banget. Guru masuk mendengar percakapan mereka. Semua murid terdiam. Raka menunduk sambil tersenyum, merasa lega. Teman-temannya ikut mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ibu dengar kalian lagi bicarain soal yang kemarin itu. Nah, bagus sekali Raka. Ingat ya anak-anak, kalau kita sibuk melihat ke atas, kita bakal capek dan gak ada habisnya. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat ke bawah, kita bakal menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pada kita. Jangan lupa bersyukur, sekecil apapun nikmat itu. Ya, Bu. Kita harus selalu berterima kasih atas setiap nikmat, sekecil apapun. Karena dengan bersyukur, hati menjadi tenang, hidup terasa cukup, dan nikmat yang kita miliki akan bertambah.